Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran tentang penanganan telur. Ya. Untuk hari ini materi kita tentang penanganan telur. Kemudian sebelum itu marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Untuk Teguh, silakan memimpin doa. Sebelum melakukan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Terima kasih. Alhamdulillah, semoga kita dalam keadaan sehat dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan. Di sini anak-anak yang saya sayangi, sebelum itu saya akan mengabsen siapa yang hadir pada hari ini, dan dimulai dari sini sebutkan namanya masing-masing satu-satu ya. Ada yang tidak hadir berapa orang, ada yang sudah hadir, silahkan disebutkan dan mulai dari sini nama masing-masing sampai dari sana. Silakan dari sini. Ya. Nama saya Entar Salazmi dari kelas 11 C Caprai 7. Ya, di sini. Saya Fitri Rokiandi dari kelas 11 C Caprai. Ya, yang sebelah. Perkenalkan, nama saya Enda Maulana Yudi dari kelas 11 Perkenalan C sampai 7. Sebelah sana. Perkenalkan, nama saya Teguh Nugraha, saya dari kelas Caprai 7. Ya. Perkenalkan, nama saya Ida Bakri dari kelas 11 C Caprai 7. Sebelah kanan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Malaysia dari kelas 11 C Caprai 7. Ya. Perkenalkan, nama saya Nurul Arwanda Saleh dari kelas 11 C Caprai 7. Perkenalkan, nama saya Nisa Sabila dari kelas 11 Caprai 7. Perkenalkan, nama saya Syawal Yamin, saya dari kelas 11 C Caprai 7. Perkenalkan, nama saya Najmi Abdulaila dari 11 C Caprai 7. Perkenalkan, nama saya Sergio Rizky dari kelas 11 C Caprai 7. Ya, terima kasih. Berarti dari total siswa kita hari ini satu orang yang tidak hadir ya, Muhammad Daud ya. Mudah-mudahan dia sakit tadi jadi tidak hadir. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai kegiatan pembelajaran kita hari ini. Ya, tapi sebelum itu saya mau tanya sama anak-anak jadi sekalian, ya, boleh nanti pakai ini mic ya, biar dengar suaranya. Ada yang tahu telur? Ya, silakan angkat tangan. Ya, bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Rokiandi. Saya yang menjawab pertanyaan dari Bapak, apa itu telur? Telur ialah produk utama dari peternakan. Ada yang tahu lagi? Teguh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nama saya Teguh Nugraha. Izin Pak, jawab pertanyaan dari Pak Agus. Apa itu telur? Telur adalah salah satu produksi dari hasil peternakan, yang mana telur sangat dibutuhkan oleh manusia untuk mencukupi kebutuhan protein. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Tepuk tangan semua. Ya. Oke. Mungkin ada pertanyaan berikutnya nih, satu lagi. Ya. Kira-kira berapakah konsumsi telur dalam sehari? Ya. Coba yang perempuan ini gantian konsumsi telurnya, ya.
Ada yang 10, ada yang berapa? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sari Rizky, izin menjawab dari pertanyaan Pak Agus. Saya mengkonsumsi telur 1 hari 2 kali, Pak. Terima kasih. 2 kali ya? Ya. Pagi sama siang? Ya. 1 hari 2 berarti ya. Oke, tepuk tangan semuanya. Oke, bentar. Oke, iya saya meluruskan. Oke, untuk materi yang sebelumnya ya yang sudah saya sampaikan terkait dengan karakteristik telur ya, bagaimana apa itu telur ya. Telur adalah produk utama dari peternakan ya. Apa itu produk utamanya? Daging, telur dan susu ya. Darsu ya, itu telur produk utama peternakan. Tadi kawan Ilan sudah menjawab kawan, yaitu produk utamanya adalah daging, telur dan susu. Telur merupakan salah satu produk utama daripada peternakan. Kemudian ada si Shirley juga tadi menjawab terkait dengan berapa lo konsumsi telur dalam 1 hari. Ya ada 2. Ya berarti kalau 2 1 orang 1 kali berapa orang nih? 1, 2, 3 ada 9, ada 12 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Iya, 11 orang ya kita hari ini hadir. Berarti kalau kali 2 berapa? 22. Oke, kita berarti dalam satu kelompok sini saja 22 telur untuk kebutuhan sehari-hari. Berarti kebutuhan telurnya lumayan banyak. Oke, jadi bagaimana untuk memenuhi kebutuhan telur? Yaitu dengan memproduksi telur. Kalau nanti kekurangan telur di pasar, jelas ya. Oke, jadi kalau telur sudah ada banyak telur, kita kan perlu menanganinya. Takutnya nanti sudah produksi banyak, terus tidak gampang busuk ataupun busuk, jelas ya. Jadi pada materi hari ini yaitu penanganan telur. Bagaimana kita bisa menangani telur supaya tidak cepat menjadi barang busuk. Kalaupun kita produksi banyak, ya jelas ya. Paham sampai di sini? Cukup jelas? Oke. Kalau gitu kita lanjut ke materi ya. Kita masuk ke materi. Apa saja yang kita pelajari pada hari ini tentang bagaimana salah satunya untuk menangani telur yang kita produksi sebagai orang peternakan dan bagaimana kita bisa memanfaatkannya supaya tidak menjadi telur yang tidak bermanfaat. Oke, bisa dilihat nanti PPT-nya. Oke, ya kita bisa lihat. Ya di sini ada materi mengevaluasi dan menangani hasil produksi ternak unggas petelur yang saya sampaikan tadi. Kemudian apa indikatornya? Apa tujuannya? Yang pertama adalah menjelaskan konsep dan prinsip penanganan hasil produksi ternak unggas petelur. Ya kan, bagaimana prinsip penanganan daripada hasil unggas ternak petelur tadi. Kemudian menerapkan prosedur penanganan hasil produksi ternak unggas petelur sesuai dengan teknik yang akan dipilih nantinya pada materi ini. Kemudian karya yang kedua yaitu menyajikan penanganan hasil produksi ternak unggas petelur, yaitu indikatornya menangani hasil produksi ternak unggas petelur sesuai dengan teknik yang dipilih. Yang kedua, membuat laporan penanganan hasil produksi ternak unggas petelur. Berikutnya slide-nya yaitu di sini ya. Kita lihat video tentang terkait dengan penanganan telur ya, kita bisa lihat. Ini saya akan membagikan salah satu resep receh yang simpel, yaitu membuat telur asin tanpa abu tanpa batu bata. Yang ini hasilnya mantap, selain itu juga waktunya singkat, asinnya pas, pastinya endes banget dan lagi ya cocok banget buat kalian para peminat telur asin seperti saya, atau dibuat ide usaha rumahan juga oke. Karena yang ini tahan 3-4 minggu di suhu ruangan dan bisa tahan 2 bulan di suhu kulkas. Oke, penasaran 150 gram, begitu juga dengan
minyak silahkan dikonversikan sesuai selera ya. Lalu air secukupnya untuk merendam telur. Oke, jika semua bahan sudah siap, sekarang waktunya membuat telur asin. Siapkan panci atau tempat untuk merebus. Tuangkan secukupnya air yang kita butuhkan. Ini saya menggunakan air sekitar 1 liter dulu ya. Lalu tambahkan garam. Oke, ini saja bahan-bahan untuk membuat nasinya. Langsung saja kita eksekusi cara membuatnya. Cikian. Oke, jadi resep asli yang saya pelajari dari Brebes, Jawa Tengah, pusat pembuatan telur asin. Kalau kita memakai abu gosok 3 kg, berarti garam dipakai sebanyak 1 kg, berarti 3/1. Nah itu. Ya, terima kasih. Udah kita bisa lihat video tentang ya apa tadi bagaimana cara untuk penanganan daripada telur ya. Dari video tersebut kira-kira apa yang kalian ketahui? Ya, dari Teguh, silakan. Dari Teguh. Ya, ngomong saja. Bapak, setelah saya melihat video tersebut, saya mulai mengetahui cara pembuatan telur asin, yang mana telur asin ini bertujuan agar telur dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama. Saya juga mendapatkan banyak sedikit ilmu dari video tersebut, yang mana pembuatan telur asin tidak hanya dengan satu bahan, yaitu dengan rempah-rempah, dengan minyak kelapa, dan banyak lagi bahan lainnya. Mungkin sekian Pak. Oke, terima kasih. Tukang, semua. Ya. Untuk yang kelompok girls, apa yang kalian ketahui terkait dengan video? Lihat, Sally, tentu ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 ya. Jadi untuk mempersingkat waktu mungkin ya masing-masing kelompok nantinya bisa memilih daripada untuk jenis pengawetannya ya. Tadi bisa kita lihat dari video ada yang menggunakan cabai, kemudian ada yang menggunakan bawang juga, pakai bawang juga ada. Kemudian apalagi tadi abu gosok ya, menggunakan media abu gosok itu medianya ya, medianya semacam. Jadi di sini juga kita dari abu gosok sama air, kita pada hari ini mempraktekkan dengan menggunakan larutan jenuh ya, larutan jenuh daripada air garam ya. Kita tidak menggunakan abu gosok pada hari ini. Kita akan mempraktekkan itu ya. Jadi pada hari ini kita akan mencoba untuk membuat telur asin dengan beberapa varian daripada rasa ya. Di sini ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 ya. Nanti masing-masing bisa menyebutkan yang bahan yang sudah dibawa ini kenapa memilih rasa-rasa ataupun aroma-aroma yang kalian pilih ya, kan gitu. Jadi nanti masing-masing bisa kok bisa memilih aroma ini. Jadi alasannya tolong bisa dijawab bagaimana kok bisa memilih aroma tersebut ya. Ya, dari sini kelompok 1 dulu. Ya, apa yang proyek yang mau dibuat? Saya dari kelompok 1. Kami akan membuat telur asin dari bahan bawang dan cabai, Pak. Bawang dan cabai ya, kenapa? Karena ingin tahu varian rasa tersebut. Iya, karena kami ingin tahu dan ingin mencoba dengan cara ini. Oke, ya, terima kasih teman-teman. Ya. Untuk kelompok 2, ya silakan. Siapa
membutuhkan bahan utama yaitu garam dan telur dan media lainnya dengan daun jambu, yang mana daun jambu ini akan membuat wangi dari telur itu seperti lebih wangi. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat ibu. Ya, berikutnya untuk kelompok 3, silakan. Kami dari kelompok 3 ingin membuat presentasi dari bunga lawang dan bubuk teh. Dari perpaduan bunga lawang dan bubuk teh ini, kami bisa mendapatkan wangi yang harum dan khas. Pak. Iya, oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk semuanya. Oke, baik. Mungkin dari kelompok 1 dulu bisa maju ke depan untuk pembuatan proyek ini. Saya persilakan yang lain tolong bisa memperhatikan dan memahami terkait dengan proses pembuatannya, ya. Oke, bisa silakan maju ke depan.
dengan media teh. Baik, saya jelaskan kembali terkait dengan pembuatan masing-masing daripada pembuatan telur asin. Di sini ada medianya. Yang pertama pokok 1 bawang, kemudian cabai dan lain sebagainya. Itu nanti bisa kita lihat untuk 7 hari sampai 10 hari kemudian. Nanti mungkin 1 minggu atau 7 hari sudah jadi, ya. Tinggal tergantung keasinannya yang mau kita mau. Ada yang 7 hari berarti kurang terlalu asin, 10 hari agak asin, kemudian 14 hari masir, ya rasanya asin sekali, masir dia, ya. Nanti beda tergantung pada selera kita masing-masing. Jadi nantinya kita buka terakhir untuk pertemuan berikutnya. Mungkin nantinya kita akan membahas seminggu ke depan. Nanti untuk seminggu ke depan kita akan bahas terkait dengan apa loh hasilnya daripada pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang pembuatan telur asin, ya. Baru kita ada evaluasinya nanti bagaimana yang menggunakan cabai, kemudian yang menggunakan daun jambu biji, kemudian ada yang menggunakan bubuk teh dan bunga lawang, bagaimana rasanya nanti bisa kita lihat untuk seminggu ke depan, ya, bagaimana rasanya, bagaimana daripada pembuatan telur asin tersebut, ya. Dari sini ada pertanyaan kira-kira terkait dengan pembuatan telur asin ini? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada nanti akan saya share terkait dengan LKPD-nya, ya. Nanti bisa diisi, ya, untuk lembar kerjanya. Kenapa Anda memilih untuk rasanya tadi daripada bawang, kemudian daripada jambu biji, daripada lawang, ya. Nanti di sini di LKPD tolong diterangkan masing-masing kelompok. Nanti tulis nama, kemudian kelas, nama kelompoknya, kemudian kelasnya. Nanti di LKPD. Oke, silakan dulu. Ya, setelah kita sama-sama mempelajari pelajaran yang hari ini kita pelajari, kita sama-sama berterima kasih kepada guru kita Pak Agus, yang mana dalam pelajaran ini kita dapat membuat produk atau bahan yang bisa kita buat dari rumah dan bertujuan untuk mengawetkan telur agar telur tidak rusak, yaitu dengan cara membuat telur asin. Ya, kemudian setelah seminggu depan kita akan melihat apa yang terjadi di dalam telur yang kita buat tadi. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya perwakilan dari kelompok 3 ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Agus karena dengan praktek ini kita mengetahui cara menangani telur, yaitu dengan cara membuat telur asin. Sekian dari saya, terima kasih Pak. Ya, teman. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita kerjakan pada hari ini menjadi ilmu untuk kita semua, ya, menjadi bekal untuk kita semua. Mudah-mudahan ini menjadi kompetensi yang baik untuk kita amalkan terkait dengan kompetensi pada hari ini, yakni penanganan telur. Penanganan telur kita tajamkan lagi. Yang pertama dengan menggunakan pengasinan ataupun telur asin, ya kan, kita lihat tadi berbagai macam. Kemudian dengan cara metode pendinginan ataupun di lemari es, ya, untuk mempertahankan kualitas telur, ya. Kemudian ada lagi tadi dengan minyak kelapa, ya, kita bisa lihat tadinya
kita bisa lihat untuk penanganan telur terkait dengan pengawetan telur. Namun pada hari pagi ini ataupun hari ini kita menggunakan media garam terkait dengan pengawetan telur. Bagaimana fungsi pengawetan telur itu? Yakni untuk agar supaya protein yang terdapat di dalam telur ataupun zat-zat di dalam telur itu tidak rusak. Itulah fungsi dari penanganan ataupun pengawetan daripada telur, agar tidak rusak. Kalau rusak, nilai gizinya sudah nggak ada. Kalau nggak ada, berarti tidak layak dikonsumsi oleh manusia, ya, untuk kebutuhan protein hewani. Mungkin sekian penutup dari saya. Kita akhiri dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Untuk menutup kegiatan kita pada hari ini, kita ice breaking sedikit. Kita coba lagi. 2 jari saya, 3 jari saya, 1 jari saya, 2 jari saya, 1 jari saya, 2 jari saya, 2 jari saya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, ya silakan duduk. Oke, sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, ya silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan. Sebelum kita pulang dan menyelesaikan acara ini, alangkah baiknya kita membaca doa. Doa dimulai. Doa selesai. Beri salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Seka Bisa. Seka Bisa.